Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, video ini nanti insya Allah akan sangat bermanfaat khususnya bagi Bapak Ibu yang sedang mengikuti PPG Daljab tahun 2025. Ini akan kami berikan 7 kunci, 7 tips untuk sukses di PPG tahun ini. Ini ala kami, ala Senyum Pendidikan. Tapi insya Allah ini akan sangat bermanfaat. Langsung saja yang pertama Bapak Ibu, jangan terlalu terjebak di jurnal pembelajaran. Ibarat kita sedang lomba lari maraton Bapak Ibu. Kalau di awal kita sudah ngos-ngosan, sudah kehabisan tenaga, sudah mengerahkan segenap kekuatan kita di awal, nanti kita tinggal sisa-sisa ketika perang sebenarnya. Karena sebenarnya perang PPG Daljab ini nanti bukan di jurnalnya Bapak Ibu nggih, tetapi di UKPPG. Jurnal pembelajaran ini fungsinya ada 2. Yang pertama sebagai syarat administratif untuk mendaftar UKPPG. Kalau Bapak Ibu perhatikan di ruang GTK itu kan ada centang-centang hijau gitu kan. Nah, nanti syarat Bapak Ibu untuk daftar UKPPG di medan perang yang sebenarnya ini, Bapak Ibu harus sudah selesai semua jurnal pembelajarannya. Jadi jurnal pembelajaran yang masih salah bisa diperbaiki, yang masih belum maksimal bisa diperbaiki. Bisa Bapak Ibu. Sepertinya belum pernah ada contoh bahwa guru itu tidak lolos PPG gara-gara jurnal pembelajaran. Kalau sistemnya error sudah disediakan bagaimana cara mengirim. Kalau sudah dianggap menurut Bapak Ibu sudah benar tapi sistem masih menganggap salah, nanti ada caranya untuk dilaporkan ke pihak yang berwenang Bapak Ibu. Jangan khawatir Bapak Ibu, nanti perang kita sebenarnya di UKPPG. Nah, jurnal pembelajaran fungsi yang kedua itu sebagai sarana untuk memahami dan merefleksikan materi modul yang sudah dipelajari. Intinya Bapak Ibu itu harus mempelajari isi modulnya. Lah supaya paham itu kita dikasih tugas jurnal. Supaya bisa membuat jurnal itu nanti harus memahami dulu. Jadi Bapak Ibu yang sudah tervalidasi, yang sudah tertulis selesai, jangan berpuas diri dulu, baca jurnal pembelajaran Bapak Ibu, pahami dengan seksama sehingga Bapak Ibu lewat jurnal tersebut, apalagi tambah Bapak Ibu sudah mengisi semua aktivitas meskipun pakai AI, itu dibaca nanti supaya kita paham isinya sehingga nanti ketika kita perang di UKPPG kita sudah punya senjata. Kalau Bapak Ibu hanya fokus membuat jurnal pembelajaran, cari sana cari sini, nanti senjata kita kurang Bapak Ibu, apalagi salah senjata sehingga nanti kita perang di UKPPG kita akan bingung. Gitu ya Bapak Ibu ya. Itu sekali lagi jurnal hanya sebagai jembatan, bukan tujuan akhir. Perang kita nanti ada di UKPPG. Jadi tips yang kedua, kuasai detail ya, jenis soal di UKPPG nanti, baik UP maupun UKIN. Bapak Ibu, seperti yang tahun kemarin ya, mulai tahun kemarin UP itu nanti jenisnya ada 3. 1 ada PCK, 2 ada SJT, 3 ada tes subjektif. Bapak Ibu harus paham ini. Jangan sampai Bapak Ibu nanti salah belajarnya malah dari contoh-contoh soal yang sudah tidak sesuai dengan jenis UP ini. Itu ya Bapak Ibu ya. Sebenarnya kami sudah ada video kok menjelaskan PCK itu apa, contohnya bagaimana, SJT itu apa, studi kasus reflektif itu seperti apa. Sudah kami jelaskan di video kami, silakan nanti Bapak Ibu dicari Bapak Ibu. Intinya PCK itu adalah mengintegrasikan ya pedagogical content ke knowledge. Jadi mengintegrasikan atau mengkombinasikan antara konten dan pedagogik. Jadi PCK ini nanti kita bukan hanya sekedar diuji tentang materi, misalkan cara menghitung luas segitiga yang begini-begini bagaimana, bukan. Tetapi cara mengajarkannya ya Bapak Ibu ya. Mengintegrasikan pengetahuan konten atau materi pelajaran sesuai bidang kita dengan pedagogik atau cara mengajar. Misalkan tadi bukan kita ditanya cari luas segitiga, bukan, tapi cara mengajarkan materi luas itu loh seperti apa. Mungkin nanti yang ditanya yang kalau pakai ZUBIDI bagaimana, kalau pakai
diferensiasi itu bagaimana, bisa jadi seperti itu. Karena tidak mungkin modulnya disuruh mempelajari kok tidak ada hubungannya dengan soal, kan tidak mungkin Bapak Ibu. Nah, itu ya PCK ya gambarannya ya. Kalau SJT Bapak Ibu, situational judgment test, itu nanti ada skenario. Bapak Ibu akan dikasih narasi skenario sebuah kasus, Bapak Ibu diminta jawab. Itu skornya biasanya nanti ada yang 5, ada yang 4, ada yang 3. Menurut Bapak Ibu dari kasus yang ada, itu nanti penyelesaian yang Bapak Ibu pilih yang mana. Nah, nilainya itu biasanya nanti ada graduasinya Bapak Ibu, ada yang 5, ada yang 4, ada yang 3, ada yang 2, ada yang 1. Nah, di sini nanti juga ada yang bukan hanya pilihan ganda saja, juga ada yang pilihan ganda kompleks, kadang juga ada yang isian singkat gitu ya Bapak Ibu ya. Lah nanti Bapak Ibu ada tips berikutnya di bawah, nanti kami jelaskan. Kalau studi kasus, Bapak Ibu nanti akan dikasih 4 pertanyaan ini ya. Ada sebuah masalah ketika kita mengajar, ketika kita menjadi BK, itu nanti pasti pernah menghadapi masalah. Masalah apa toh? Nah, upaya yang dilakukan seperti apa? Hasilnya seperti apa dari upaya tersebut, lalu pengalaman berharga atau refleksi apa yang bisa kita peroleh. Nah, untuk latihan 3 soal ini yang sudah gabung dengan kelas kami, insya Allah nanti akan kami berikan panduan cara belajarnya Bapak Ibu, termasuk membuat soal refleksi yang bagus, yang sesuai tulisan manusia. Nanti sudah ada materinya, nanti akan kami persiapkan Bapak Ibu. Insya Allah mudah lah Bapak Ibu, bukan sekedar untuk PPG sekali lagi kelas kami ya, tapi sekaligus berlatih cara memanfaatkan AI supaya nanti ketika kita sudah lulus mengajar di kelas, kita bisa memberikan pembelajaran yang kontekstual, membuat soal-soal yang menarik, membuat modul ajar yang terbaru. Kalau kita bisa pakai AI melalui belajar di kelas kami, ya nanti semua tugas insya Allah bisa kita lakukan dengan cara yang mudah tapi berkualitas, insya Allah Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu, tips berikutnya itu hindari kisi-kisi dan soal lama yang tidak relevan gitu ya. Aturan itu selalu diperbaiki, selalu dinamis Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengandalkan latihan soal yang sudah tidak sesuai kisi-kisi terbaru, ya Bapak Ibu nanti salah belajar. Nah, gitu ya. Termasuk UKIN Bapak Ibu. UKIN ini nanti juga menentu kelulusan ya. Kalau nanti mengulang atau retaker nanti bayar sendiri Bapak Ibu. Jangan remehkan rubrik penilaiannya, jangan hanya sekedar cari di Google, jangan hanya sekedar yang template-template yang sudah umum. Penilai itu udah tahu Bapak Ibu. Wah, ini downloadan itu sudah tahu Bapak Ibu. Nanti UKIN itu ada instrumen penilaiannya ya, nanti itu ada. Jadi ketika kita membuat UKIN, kita membuat modul ajar atau RPP atau RPL ya, kita sesuaikan instrumen penilaian yang ada supaya nilai kita maksimal gitu ya Bapak Ibu ya. Meskipun pakai AI Bapak Ibu membuat modul ajarnya, tapi kalau nggak tahu sistematikanya, nggak tahu urut-urutannya, nanti bingung sendiri dengan hasilnya. Tetapi di kelas kami nanti sekali lagi kami ajarkan sistematikanya supaya nanti modul ajar yang kita buat itu sesuai. Itu bagaimana lah, itu sudah kami siapkan materinya Bapak Ibu. Jangan lupa, jangan asal membuat modul ajar, tapi sesuaikan dengan rubrik penilaiannya. Yang ketiga Bapak Ibu, ini penting Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah mengikuti post test di setiap modulnya. Nanti akan ada tryout resmi ya Bapak Ibu ya. Jadikan soal-soal ini disimpan, jadikan menjadi harta karun yang berharga. Nanti Bapak Ibu latihan soalnya dari ini saja ya Bapak Ibu ya. Jangan aneh-aneh, malah yang tidak sesuai nanti dipelajari malah menghabiskan energi dan waktu. Kalau Bapak Ibu punya kumpulan soal post test, tryoutnya nanti ada, dan nanti dengan bantuan AI di kelas kami juga akan kami bantu. Ini pembahasannya bagaimana, kemudian kenapa yang betul kok A, kenapa C salah, kesimpulan materinya seperti apa. Tolong buat soal ini yang sesuai dengan konteks saya, misalkan SMK jurusan Tata Boga itu soalnya seperti apa. Nanti bisa Bapak Ibu dengan AI. Nah, kami nanti tetap akan beri panduan secara lengkap dan mudah. Itu ya Bapak Ibu ya. Jadi sekali lagi soal-soal post test yang sudah dikerjakan serta tryout nanti silakan Bapak Ibu simpan itu sebagai harta karun paling berharga, sebagai bahan belajar Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu, ini juga penting, jaga kesehatan fisik dan mental Bapak Ibu. Kalau kita buat jurnal pembelajaran sudah pusing, puyeng mencari ke sana kemari, pikiran kita sudah
terkuras habis, energinya sudah tidak maksimal, ya nanti ketika perang sekali lagi ya, kita ndak akan maksimal Bapak Ibu. Tapi kalau dengan misalkan kita dengan cara yang mudah, kalau saya mencontohkan membuat jurnal itu insya Allah 5 menit jadi Bapak Ibu. Kita enjoy, kita santai, belajar dengan tenang, nanti supaya PPG di UKPPG nanti, kita maksimalkan segenap kemampuan kita secara maksimal. Lah yang kelima ini penting, manfaatkan AI sebagai asisten pribadi. Jangan salah paham Bapak Ibu, banyak yang menganggap negatif tentang AI ya Bapak Ibu ya. Wong negara sana sudah maju, kita dilarang untuk pakai AI. Wong nanti AI juga sudah masuk di kurikulum, sudah ada naskah akademiknya di pendidikan kita, kok kita masih dilarang. AI itu Bapak Ibu bukan buruh yang disuruh-suruh ya, tapi AI itu menjadi asisten pribadi kita, menjadi dosen pribadi kita, bisa kita ajak curhat, bisa kita ajak brainstorming, bisa kita ajak untuk memahami isi modul, menganalisis soal, merancang ukin, banyak Bapak Ibu fungsinya. Jadi jangan negative thinking dulu bahwa AI berarti orangnya tidak membuat sendiri, ya tidak, itu salah yang menggunakan. Kalau di kelas kami Bapak Ibu tetap mengerjakan sendiri, maksudnya dalam artian nanti pengennya konteksnya seperti apa toh. Ya, jadi nanti AI menjawabnya sesuai konteks yang kita inginkan. Dia bukan buruh yang disuruh-suruh, tapi dia asisten pribadi kita, dia dosen pribadi kita. Dia nanti akan membantu kita memahami isi modul, akan menganalisis soal, menyusunkan soal sesuai konteks mapel kita, merancangkan modul ajar, bagaimana supaya UKIN itu nanti bisa maksimal. Itu Bapak Ibu. Nomor 6 ini juga penting ya Bapak Ibu, ini penting. Persiapan teknis ujian. Nah, nanti Bapak Ibu ujiannya kan di rumah masing-masing. Tapi Bapak Ibu nanti harus mempersiapkan ini dengan baik. Perangkat laptopnya sudah ada aturannya gitu ya. Nanti harus ada webcamnya, harus siap chargernya, harus keyboard, semuanya berjalan dengan baik. Kalau laptopnya Bapak Ibu kurang baik, silahkan cari pinjaman nanti, mau pinjam siapa ya, begitu. Kalau Bapak Ibu nanti ada error ketika ujian, ya nanti ditanggung sendiri. Makanya persiapkan dengan baik. Termasuk jaringan internet ini penting Bapak Ibu. Harus koneksinya stabil. Kalau koneksinya tidak stabil, macet-macet, ya nanti ujian kita tidak maksimal. Buat kita grogi, buat kita tidak fokus, malah kemana-mana nanti. Termasuk juga lingkungan belajarnya, cari ruangan yang tenang, nyaman gitu ya Bapak Ibu, supaya nanti ketika ujian Bapak Ibu tidak terganggu, tidak terdistraksi oleh lingkungan sekitar. Gitu ya Bapak Ibu ya. Yang terakhir ini juga penting, yaitu kekuatan doa dan dukungan. Bapak Ibu yang menentukan kelulusan nanti ya memang kita usaha, tetapi penentunya tentu Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa berdoa, jangan lupa saling mendoakan, jangan lupa minta doa ya Bapak Ibu, supaya semua usaha kita diberi kelancaran sehingga nanti kita lulus PPG ini mendapatkan gelar SPDGR. Amin Allahumma amin. Kalau dirasa video ini bermanfaat Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu like video ini, dikasih komentar. Untuk yang mau bergabung ke kelas kami Bapak Ibu, sudah kami persiapkan di sini Bapak Ibu, modulnya, jurnalnya, mau buat topik berapa sudah ada contohnya ya Bapak Ibu ya. Mau buat modul 3 sudah ada contoh-contohnya. Insya Allah ini mudah Bapak Ibu. Bukan hanya sekedar mudah, tapi Bapak Ibu latihan ya. Di sini latihan supaya nanti sekali lagi ketika kita sudah lulus ya, kita bisa mengerjakan tugas kita, memberi pembelajaran yang menarik untuk siswa, membuat perangkatnya yang terbaik. Jangan negatif thinking sama AI dulu Bapak Ibu. Ini itu nanti akan sangat membantu kita Bapak Ibu. Nah, nanti bagaimana menyusun modul ajar, latihan soal juga kami tambah. Untuk guru nanti prom-promnya, contoh-contohnya sudah kami persiapkan. Insya Allah tidak rugi, insya Allah. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.